entrepreneurs itu suka multitasking. Hmm. Dia suka kerjakan hal yang banyak, mikir hal yang banyak sekalian. Kalau distrukturin, jadi nggak jalan otaknya. Ya, makanya suka over optimistic meeting. Gue taruh-taruhin sehari bertiga gagal. That's interesting ya. Very interesting. Dia masih tunggu tanggung ngerjain ini semua. Akhirnya bisa telat gitu. Nah, itu diketemukan yang kayak gitu ternyata juga masih bisa berhasil. Indonesia itu banyak bidang yang bisa kita bikin. Saya kasih mungkin istilahnya adalah contohnya ini kalau orang di Jakarta itu ada Jalan Tamrin. Itu jalan utama ya. Itu pasti ramai jalannya. Pasti ramai. Dan tanahnya itu masih kosong-kosong di samping Tamrin. Kita mau bangun apa? Yang pasti bangun mall. Ya, pasti gedung-gedung yang gede-gede, usaha yang besar-besar dulu. Jangan bikin warung kopi di Tamrin. Karena sayang, Indonesia tuh seperti itu sekarang. Ini jalan gede, yang mobilnya banyak lewat, mau bangun apa dulu? Jadi sekarang makanya dibangun marketplace, bisnis yang besar dulu. Karena marketplace besar. Jadi kalau tanah di Tamrin itu dibangun mall, masuk akal. Dibangun perkantoran yang high-end atau apa, masuk akal. Tapi kalau dipakai hanya untuk bikin yang besar gitu ya. Sayang. Jadi makanya sekarang ini, kita masuk ke bisnis yang besar dulu. Yang lebih kecil nanti masih bisa. Nah, cuma yang visinya besar, yang solve big problem dulu. Jadi kayak ada masalah semua kan, cari yang paling besar dulu masalahnya. Kenapa? Kalau yang besar itu customer-nya banyak, yang punya masalah banyak. Jadi kalau saya solve nilai ekonominya besar. Yang kecil-kecil ada biarpun menarik, nanti nggak apa-apa. Kenapa? Kalau kita masuk yang besar, investornya ada. Karena investor mau yang besar dulu dong. Kemudian orang yang bagus, kita mau cari karyawan, cari orang IT, cari orang semuanya, itu kan pilih mau yang mana. Oh, contoh ada dua. Satu bikin bisnis yang solving, misalnya kita bilang pertanian punya problem. Sama satu bantu orang cari lapangan futsal yang terdekat di rumahnya. Mana yang lebih bagus? Pasti solving masalah pertanian atau kesehatan atau apa pendanaan atau apa. Nah, masuk ke bidang-bidang itu dulu. Nah, bidang-bidang itu yang gede itu apa? Satu, kayak commerce, retail. Itu gede banget. Cuma kan sekarang sudah ramai. Tokopedia, Bukalapak, Lazada, semua sudah ada. Kalau kita mau masuk ke sana, ya udah agak berat. Ya, fintech yang masalah keuangan. Karena keuangan kita juga nggak efisien. Bank itu untuk memanage segitu banyak orang, nggak bisa. Ya, mau ngambil kredit susah banget karena a lot of inefficiency. Datanya nggak ada, semua nggak ada. Bagaimana kita bisa perbaiki itu? Itu juga besar sekali pasarnya. Itu hampir selesai. Masih ada sedikit yang bisa dikerjakan. Kayak asuransi masih belum kerjain. Jadi asuransi digital masih bisa dipikir. Tapi yang lain, pembayaran sudah ada. OVO, GoPay, semua sudah ada. Peminjaman uang sudah ada, cek aja. Ya, sudah ada peer-to-peer lending. Walaupun di health tech ada kayak Halodoc dan sebagainya gitu ya. Kesehatan. Aduh, masih banyak. Masih besar yang bisa dikerjain kan. Klinik-klinik itu masih tradisional. Gimana kita perbaiki mutunya mereka. Masih ada celah di sana. Masih ada celah. Karena masa cuma mereka, gitu kan? Kayak kita mau ngurusin kita punya data kesehatan misalnya, itu di mana? Nggak tahu nyatakan. Nggak organize digital. Bisa dibikin. Klinik-klinik dibikin jadi smart gitu, belum dibikin misalnya. Benar. Booking dokter masih harus edutech itu besar banget, luar biasa. Ya bukan cuma beli obat aja atau konsultasi dokter aja. Nah, terus habis itu kita masuk ke pertanian, masih banyak masalah. Perikanan masih, edukasi masih banyak gitu. Nah, makanya jadi jangan bikin yang kecil-kecil dulu. Ya, saya bilang bukannya kita bilang nggak boleh inovatif atau gimana. Low hanging fruits dulu lah ya, kita petik buah yang udah low hanging fruits dulu gitu ya. Ngambil rebutan, ngambil tanah yang bagus dulu. Nah, segmen apa yang kamu mau ngambil? Ambil segmen besar dulu. Ini makanya sekarang ini benar. Dan makanya penting banget tuh human capitalnya harus bagus. Karena makanya banyak orang bilang ya, saya nggak setuju sama program-program yang datang ke kampus-kampus, ayo bikin startup. Anak-anak kuliah tuh suruh bikin startup. Saya bilang nggak boleh, ya. Tapi sekarang ini we are trying to solve big problem. Dan big problem itu kita harapkan bahwa ada orang yang sudah pengalaman. Jadi kalau baru lulus kuliah, kerja dulu.
berapa tahun, masuk ke industri, ke perbankan dulu sebentar, lihat, oh di perbankan ada masalah apa. Jadi kamu punya pengalaman, you solving the problem. Iya. Atau kita ke pertanian, kemana. Jam terbangnya tambahin dikit dulu gitu ya. Jam terbangnya tambahin dikit dulu. Oke. Pacaran, putus pacar, atau apa. Jadi, karena belum terekspos. Makanya kita... Benar. Betul. Benar. Makanya kalau aku bisa segue sedikit, kita ngomong mengenai Founder Institute, kan saya bikin pelatihan untuk orang yang mau bikin startup. Nah, salah satu cara untuk masuk ke program itu kan kita tes dulu kan, bahwa apakah kamu punya profil, apa kemampuan sebagai entrepreneur apa enggak. One of the test yang kita ketemukan dari 50.000 orang pengusaha seluruh dunia yang kita tes selama 11 tahun kita cek seperti apa gitu kan ya. Kita tahu ternyata yang berhasil itu adalah umurnya itu umur 28 tahun ke atas. Nah, kenapa? Resiko gagalnya kalau jadi pengusaha umur sekian lebih kecil dibanding. You don't have to be drop out gitu ya. Padahal kalau kita baca buku-buku atau lihat di YouTube, wah, yang bikin startup yang berhasil adalah yang drop out dari kuliah. Dia semua pengen drop out apa gitu semua. Coba lihat statistik. Yang statistik yang drop out cuma berapa? Yang lainnya tuh nggak drop out gitu. Ya, yang lainnya adalah orang-orang yang sudah masuk ke industri kerja 10 tahun. Jadi dia cukup mature untuk tahu situasi, tapi dia masih cukup muda untuk fighting gitu ya. I see, make sense. Andi, kita ngomongin entrepreneurs DNA yuk. Kan kemarin kan sempat tuh Founders Institute ngomongin DNA. Jadi entrepreneurs itu tidak semua orang bisa gitu kan ya, bisa jadi entrepreneurs. Ya, tidak semua orang. Saya setuju itu, tidak semua orang, karena it's not that easy ya. Makanya bisnis is not easy kan. Bangun bisnis is not easy. Mau startup, mau bisnis apapun, sama lah. It's not easy gitu. Ya, makanya buku saya judulnya Business is Fun. Itu pun ada disclaimer. Kalau tahu cara praktisnya, business is fun gitu kan ya. Kalau nggak tahu cara praktisnya, nggak fun pasti. Ya, menyedot kehidupan, nggak punya punya duit banyak, tapi mungkin nggak punya waktu bebas. Yang lebih parah lagi udah nggak punya duit banyak, nggak punya waktu bebas. Itu lebih sedih gitu kan ya. Nah, jadi sekarang mau belajar dari Andiza ini. Apa sih DNA-nya entrepreneurs gitu? Menurut Founders Institute lah ya, yang sudah cukup global luar biasa, tapi Andi salah seorang direkturnya untuk Indonesia gitu ya. Apa DNA-nya? Aku cerita dikit ya. Founder Institute itu adalah kayak semacam pelatihan atau semacam network untuk bantu orang-orang yang mau bikin perusahaan teknologi. Jadi kita bilang, bikin perusahaan teknologi itu susahnya minta ampun. Statistik, saya sebagai investor, perusahaan yang diinvest, itu statistik di Amerika ya, dari 100 perusahaan yang diinvestasi, yang dapat dana dari investor ya. Ya, benar. Nah, jadi tadi saya ceritakan mengenai tes yang akhirnya kita kumpulin, kita lihat orang-orang yang berhasil di Silicon Valley bangun perusahaan, seperti apa sih sifatnya? Dia cara pikirnya, cara ambil keputusan seperti apa, cara dia ngobrol sama orang seperti apa. Akhirnya dites seperti ini sifatnya mereka. Founder Institute waktu dimulai tahun 2009, penerimaan calon entrepreneurs-nya itu dicari yang mirip sama orang-orang itu. Mirip sama karakternya Steve Jobs, Elon Musk, atau kawan-kawannya semua di sana. Jadi benang merahnya. Dan tes itu dilakukan selama itu udah dari tahun 2009 sampai sekarang. Udah 11 tahun dilakukan, udah 50.000 orang yang tes, dan kita lihat, orang yang sudah dites waktu itu, 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu, seperti apa sekarang? Yang gagal siapa, yang berhasil siapa? Akhirnya kita lihat lagi, yang berhasil seperti ini, kita fine tune lagi, sampai ketemu karakter orang sukses seperti apa. Ini yang disebut entrepreneurs DNA. Ya, ini yang Anda, kalau tertarik, mau tes juga boleh. Tinggal ke fi.co/join, daftar ke programnya, tesnya gratis sampai tanggal 20 ini. Ya, 85% ya. DNA or not. Itu satu. Nah, apa yang dites? Apa yang berhasil diketemukan? Ya, kita bisa klaim bahwa sukses akurasinya itu sekitar 85%. Ya, yang tes yang pertama ditemukan 85%. Satu diketemukan bahwa biasanya orang yang umur 28 tahun ke atas itu chance-nya berhasil lebih tinggi. Kenapa? Karena dia sudah punya tadi age group-nya basically 28 ke atas sampai ada udah tahu range-nya atau dia lepas ke sana. Chance berhasil lebih tinggi. Itu satu. Jadi gampang lah, semua orang juga bilang, oh masuk akal gitu ya. Kedua adalah yang dites luar biasa ya. Nggak dibilang. Karena contohnya adalah founders-nya itu dia mulai umur 40-an baru dia mulai.
ya selama sehat, masih energi masih ada, ya oke gitu. Tapi yang terlalu muda itu keluarnya ada flag, wah pada bahaya nih, gitu. Satu. Kedua adalah bahwa diketemukan IQ itu tidak ada hubungan. Ya, makanya saya lihat kenapa di teman-teman SMP saya, SMA saya yang pinter-pinter juara kelas, kok cuma jadi karyawan yang baik, tapi nggak jadi pengusaha. Justru anak-anak yang bandel, kok jadi pengusaha semua gitu. Nah, dia ketemukan IQ tidak urusan, nggak ada hubungan. Tapi yang berhubungan adalah yang namanya itu fluid intelligence, ada tesnya. Itu adalah kemampuan berpikir taktis. Jadi kalau misalnya ada kondisi seperti ini, kita responnya seperti ini. Tapi begitu kondisinya berubah, respons kita bagaimana berubahnya. Itu ada tesnya. Nah, di Founder Institute Test, kita dites seperti itu. Itu ketemu, harus ada high fluid intelligence. Setaktis apa cara kita pikir, makin tinggi makin bagus. Itu yang kedua, caranya dites dengan kayak pattern recognition, logikanya, cara pikir abstrak gitu. Terus yang ketiga adalah openness, keterbukaan. Jadi founders yang sukses itu biasanya itu dia terbuka sama ide-ide yang baru dan juga ada rasa ingin tahu dan selalu berpikir optimis. Nah, cara tahunya seperti apa? Orang-orang yang biasa kreatif itu openness-nya lebih tinggi. Dan orang-orang yang cari orang yang pencinta alam. Kalau misalnya ada teman saya yang kalau dia naik gunung atau ke laut tuh bisa duduk, bisa lihat, terus kadang-kadang bisa nangis. Kalau lihat seperti apa. Nah, orangnya tuh dia terbuka sekali, ada natural curiosity, hal seperti itu. Itu juga yang setinggi mungkin kita cari orang seperti itu. Ya, itu karakter entrepreneur yang bagus. Jadi cari co-founder yang suka naik gunung atau suka ke pantai. Yang suka di rumah aja, jangan. Dia nggak punya high openness karena karakternya. Satu lagi adalah moderate agreeableness. Jadi ada satu yang diukur adalah kesetujuan, agreeableness. Ya, itu nggak boleh terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi itu jadi yes man. Apa aja iya. Nggak boleh terlalu rendah. Kalau terlalu rendah itu jadi keras kepala. Dia harus tengah-tengah. Nah, cara kita lihatnya orang seperti apa? Orangnya to the point, straightforward. Kalau ngomong apa adanya. Jadi nggak jelimet, muter-muter, nggak diplomatis, nggak apa. Orang diplomatis, ya kadang-kadang itu juga bermasalah gitu. Ya, satu lagi penting banget adalah orangnya tuh considerate, perhatian, care sama orang lain. Itu tanda-tandanya dan kooperatif. Ini yang menarik karena selama ini orang bilang kalau jadi entrepreneur tuh harus kejam, sikut kiri kanan injek bawah jilat atas gitu kan. Ternyata enggak. Yang jadi entrepreneur itu harus caring sama orang lain, considerate, harus kooperatif, bukannya independen, tapi harus ayo kerjasama. Ini yang dilihat. Bukan orang yang diplomatis, tapi orang yang Nah, ini yang kita ketemukan lagi. Ya, dan kita ketemu IQ itu nggak urusan. Yang kedua, yang agak lucu juga adalah disiplin itu ternyata nggak pengaruh. Ya, jadi di situ apa? Yang dites itu conscientiousness, bahwa orang tuh ikut aturan apa enggak. Jadi ditemukan yang ikut aturan sama yang suka nakal nggak ikut aturan sama-sama bisa sukses. Tandanya adalah kayak ruang kerja saya ini berantakan, gitu kan ya. Dia suka dimarahin. Ini tempat kerjanya berantakan. Mau jadi apa kamu? Mau jadi entrepreneur, kita bilang. Atau yang suka telat, telat mulu. Mau jadi apa? Mau jadi entrepreneur. Kenapa? Kualitas adalah entrepreneur itu suka multitasking. Dia suka kerjakan hal yang banyak, mikir hal yang banyak sekalian. Kalau distrukturin, jadi nggak jalan otaknya. Ya, makanya suka over optimistic. Meeting, gue taruh sehari bertiga, gagal. That's interesting ya. Very interesting. Dia masih tunggu tanggung ngerjain ini semua, akhirnya bisa telat gitu. Nah, itu diketemukan yang kayak gitu ternyata juga masih bisa berhasil, gitu. Ya. Nah, terus yang paling terakhir, yang paling menarik adalah kita ketemukan adalah bad DNA. Kalau ketemu DNA yang kayak gini, itu jangan jadiin founders. Satu, terlalu agresif. Kalau ketemu orang yang terlalu agresif, iya, predator gitu ya, oke. Jual asuransi, jual apa, semua itu bagus tuh, ya. Kita bilang predatory aggressiveness, agresif yang terlalu kenceng gitu ya, predator. Ya. Terus excuse making atau diplomatis, banyak alasan, itu nggak bagus. Jangan jadi entrepreneur. Itu jadi tes orangnya tuh suka nyembunyi sesuatu, emotional instability, ya. Kalau emotional instability, jadi artis bagus. Ya, tapi jangan jadi seperti ini. Sama satu lagi yang terakhir. Orang lain, Ya, terakhir adalah narsis.
itu ketemu. Orang yang narsis, dia merasa bahwa dirinya tuh terlalu tinggi, ya, itu dia suka nggak care sama customer. Karena kalau mau jadi entrepreneur yang baik adalah yang kita perlu pikirkan nomor satu lah, siapa customer yang mau kita layanin. So number one yang paling penting adalah melatih mereka untuk caring sama customernya. Jadi yang penting tuh what customer wants, bukannya apa yang kita mau. Betul. Gitu. Itu penting sekali. Tapi kalau orang yang narsis adalah apa yang saya mau. Dan dia bisa malah kemauannya dia bisa lebih tinggi daripada layanan dia ke pelanggan. Itu nggak benar. Makanya kadang-kadang kalau kita suka ke toko-toko kan ya, suka dimarahin sama yang punya toko. Lihat mobil apa enggak, jangan cuma megang-megang gitu kan ya. Nah, itu terlalu tinggi egonya dibandingkan customer. Jadi saya melihatnya figur seorang Undesign ini ada dua paling nggak. Satu adalah seorang entrepreneur gitu ya. Satu adalah seorang investor gitu. Nah, jadi Andi pertanyaannya untuk yang entrepreneur nih sekarang. Ya, untuk entrepreneur. Jadi Andi pernah jadi entrepreneur, sekarang juga masih jadi entrepreneur, dan juga investing gitu ya. Nah, apa sih 3 masalah terbesar yang dihadapin para entrepreneur sebenarnya gitu loh? Mau yang digital, mau enggak, mau tech, mau enggak, tapi in general gitu ya, entrepreneurs. Apa 3 masalah terbesar yang Andi lihat selama ini dan gimana menghadapinya gitu? Ya. Oke. Boleh. Saya lihat dua sisi ya. Satu adalah, mungkin saya ngomong adalah yang belum jadi entrepreneur tapi pengen jadi entrepreneur, masalah seperti apa. Dan satu lagi yang sudah jadi entrepreneur, masalah seperti apa. Yang belum jadi entrepreneur dan mau masuk, masalahnya apa? Satu adalah, yang masalah yang paling besar, visi. Banyak entrepreneur cuma lihat apa yang bisa dikerjakan di depan matanya. Itu suka salah. Ya, depan matanya itu berarti short term opportunity yang mau dikerjakan. Itu oke, but will not bring you anywhere. Itu cuma bakal bikin kita sibuk. Dan kita rasa bahwa fulfillment kita ada. Tapi ingat, entrepreneur itu adalah bangun sesuatu, bangun value. Bukan cari makan. Kalau mau cari makan, jadi karyawan. Pasti dapat makan tiap bulan. Pasti dapat gajian. Tapi jadi entrepreneur adalah kita mau bangun sesuatu. Jadi impian kita, visi kita harus ada, harus jelas. Oke, saya mau solve problem apa? Saya lihat ini kenapa petani begini, kenapa toko kelontong begini, kenapa jualan kain masalahnya seperti ini. Jadi saya mau bikin toko kain yang begini. Ya, jadi kita punya impiannya. Bukan bilang adalah saya mau cari makan, saya mau apa. Kalau mau cari makan, cara paling gampang jadi karyawan. Pasti dapat makan. Lebih aman lagi, lebih tenang lagi. Tapi kalau saya bilang kan, kenapa kok di Tanah Abang itu berantakan ya? Nggak bisa toh lebih gampang kita bikin perdagangannya. Ya, kenapa kok banyak orang guru tuh masih susah ya? Saya bisa bangun sesuatu. Banyak sekali hal yang masih bisa diperbaiki. Ya, so when you have that thing, visi kamu besar, jalan kita ke sana itu jauh lebih semangat dan banyak orang bisa ikut kita untuk bantu itu. Tapi kalau kita cuma mau cari makan, nggak ada yang peduli sama kamu. Jalan sendiri deh kamu. Ya, so banyak orang entrepreneur cuma begitu-begitu aja karena impiannya atau visinya tuh cetek. Itu kecil. Ya satu. Jadi jangan jadi entrepreneur yang cari makan, yang impiannya cetek. But you become entrepreneur because you want to create impact for others. Dan impact itu adalah sesuatu yang besar. Itu nomor satu. Ya, ini yang belum jadi entrepreneur. Banyak yang gagal karena itu. Yang kedua adalah yang sudah jadi entrepreneur. Ya, itu kenapa gagal? Yang paling gede adalah they try to build a product yang orang lain nggak peduli. Jadi dia udah bilang, wah masalah saya adalah saya punya masalah, saya lihat ada orang banyak problem seperti ini. Dan menurut saya, solusinya adalah seperti ini. Tapi ternyata nggak ada yang peduli sama produk yang kamu bikin. Nah, kenapa? Lagi, ego. I build the product, menurut saya, caranya seperti ini. Harusnya kita nanya customer, masalah kamu apa? Selama ini kamu solve-nya seperti gimana? Can I build something better for you? Bukannya, saya pengen bikin ini. Banyak entrepreneur ngomong kayak gitu ya. Saya pengen bikin aplikasi ini yang bisa begini. Itu pengennya kamu. Saya mau apa enggak. Dan banyak orang tuh saking rahasianya, dia bikin ide yang bagus, dia rasa bagus banget. Dia nggak pernah ngomong sama orang. Dia bikin sendiri.